teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai organ dalam biologi. Oke, dalam biologi, organ adalah kelompok jaringan yang menjalankan fungsi serupa. Nah, jadi kehidupan hewan maupun tumbuhan itu bergantung pada banyak organ yang bekerja sama dalam bentuk sistem organ. Yang pertama, kita akan membahas mengenai organ-organ yang terdapat di sistem saraf. Yang pertama, ada otak, yaitu otak besar. Nah, otak besar ini merupakan bagian otak yang paling besar, di mana organ yang sangat kompleks ini memiliki berbagai fungsi penting bagi tubuh kita, seperti mengatur gerakan tubuh, kemudian kemampuan berbahasa kita, lalu berpikir dan menyimpan memori-memori penting. Nah, yang kedua ada otak kecil. Nah, otak kecil ini terletak di bagian belakang kepala, tepatnya di bawah cerebrum atau otak besar tadi. Oke, apa fungsi dari otak kecil ini? Otak kecil ini berfungsi untuk mengendalikan gerakan, kemudian menjaga postur tubuh dan keseimbangan, serta menerima sekaligus mempelajari gerakan-gerakan baru yang ada di tubuh kita. Nah, kemudian batang otak. Nah, jadi batang otak ini adalah seikat jaringan saraf di dasar otak yang berfungsi sebagai stasiun pemancar yang menghubungkan antara otak besar ke saraf tulang belakang, serta mengirim dan menerima pesan antara berbagai bagian tubuh dan otak. Selanjutnya ada sumsum tulang belakang. Nah, jadi sumsum tulang belakang ini adalah jaringan lunak yang berada di tengah tulang belakang. Nah, jadi sumsum tulang belakang ini merupakan tempat direproduksinya sel darah merah, keping darah, dan sel darah putih. Nah, jadi tanpa adanya sel darah yang diproduksi di sumsum tulang belakang, maka tubuh kita tidak bisa berfungsi dengan baik. Oke, kalau tadi organ yang terdapat di sistem saraf, sekarang yang kedua adalah organ yang terdapat di daerah wajah. Yang pertama adalah mata. Nah, jadi kita tahu bahwa fungsi utama dari mata kita adalah sebagai indera penglihatan. Nah, jadi mata umumnya digunakan untuk melihat objek yang jauh dan dekat atau melihat kondisi yang ada di sekitar kita. Nah, jadi cara kerja mata ini cukup kompleks ya. Jadi setiap bagian dari mata ini memiliki peranan masing-masing untuk menghasilkan sebuah visual yang biasanya kita lihat. Oke, yang kedua ada hidung. Nah, hidung ini sebagai gerbang utama keluar masuknya udara saat bernafas yang berfungsi sebagai pernapasan, juga tempat indera penciuman. Nah, jadi di lapisan di dalam hidung ini terdapat rambut-rambut halus yang berfungsi sebagai penyaring kotoran dari udara yang kita hirup. Oke, selanjutnya ada telinga. Nah, jadi setiap bagian telinga ini memiliki peran dan fungsi masing-masing. Telinga bagian luar untuk mengumpulkan suara, telinga bagian tengah untuk menghasilkan getaran, dan telinga bagian dalam merupakan tempat dimulainya sinyal saraf. Oke, kemudian organ rongga mulut. Nah, jadi rongga mulut dibatasi oleh gigi, lidah, dan langit-langit keras serta langit-langit lunak. Nah, struktur ini membentuk mulut dan memainkan peran kunci dalam langkah pertama, yaitu untuk menelan atau dalam sistem pencernaan. Nah, disinilah gigi dan lidah bekerja dengan kelenjar ludah untuk memecahkan makanan menjadi potongan lebih kecil yang biasanya ditelan dan mempersiapkan mereka untuk perjalanan melalui saluran pencernaan. Nah, selanjutnya organ yang ada di daerah dada. Yang pertama ada esofagus. Nah, esofagus ini berfungsi yaitu membawa makanan yang bermula ketika makanan ditelan atau berpindah dari mulut ke tenggorokan atau faring. Nah, pada proses ini, katup otot yang disebut dengan epiloktis akan menutup untuk mencegah makanan masuk ke saluran pernafasan atau ke trakea. Nah, yang kedua ada organ jantung. Untuk apa organ jantung itu? Jadi jantung ini memiliki fungsi untuk mengalirkan darah yang penuh dengan oksigen menuju ke seluruh tubuh kita. Nah, tidak hanya oksigen, jantung ini juga mengalirkan darah yang berisi dengan segala jenis nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, tentu jantung yang sehat dan normal akan membantu kelangsungan hidup menjadi lebih baik. Oke, selanjutnya ada paru-paru. Nah, jadi paru-paru adalah salah satu organ dalam tubuh kita yang merupakan organ pernafasan. Nah, jadi fungsi utama dari organ ini adalah menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Nah, jadi organ paru-paru ini adalah yang berhubungan dengan pernafasan dan sirkulasi atau peredaran darah. Nah, selanjutnya adalah kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid ini bertugas untuk memproduksi hormon yang penting untuk kesehatan metabolisme tubuh kita. Nah, ada 3 hormon penting yang diproduksi oleh kelenjar tiroid. Apa saja itu? Yang pertama ada triiodothyronin,
tiroksin, dan kalsitonin. Oke, selanjutnya ada timus. Nah, jadi kelenjar timus ini merupakan bagian penting dari sistem getah bening atau sistem limfatik di dalam tubuh kita. Nah, salah satu tugas penting dari kelenjar timus ini adalah memproduksi sel darah putih yang disebut dengan limfosit T. Nah, itulah tadi organ yang ada di daerah dada.